Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 119 otak rusak. Mendengar ini, Thomas Kin mencibir. Tampaknya pelaku utamanya telah ditemukan. Alasan beberapa orang di bawah berani begitu sombong hanya karena ada orang yang menaungi mereka. Wakil Direktur Kian ini jelas orang yang melindungi mereka. Weston Meng kewalahan, perusahaan besar Meng juga punya banyak industri, tidak sanggup mengelola kedua perusahaan, jadi mengalokasikan Wakil Direktur Kian untuk mengawasi Suan Company. Tetapi tidak disangka Wakil Direktur Kian ini mengisi penuh kantong sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan perusahaan sedikit pun hingga mengacaukan perusahaan. Departemen Inspeksi Kualitas, Sumber Daya Manusia, dua departemen terpenting perusahaan ini telah hancur total saat ini. Jika Thomas Kin tidak mengetahuinya tepat waktu, mungkin obat bermasalah akan beredar di pasaran beberapa waktu lagi. Setelah orang-orang meminum obat bermasalah, mereka akan tetap memarahi Suan Company pada akhirnya, yang mana akan merusak reputasi guru. Wakil Direktur Kian, baiklah, aku ingat akan kamu. Wakil Direktur Kian dengan dingin mendengus, apa yang bisa kamu lakukan dengan mengingat aku? Lihat dulu siapa kamu dipecat, pergi sekarang. Setelah berbicara, Wakil Direktur Kian segera mengangkat telepon dan menelepon sumber daya manusia. Hei, Davion G. Panggil beberapa penjaga keamanan dan usir keluar orang baru. Davion G menutup telepon dan membawa penjaga keamanan dengan tergesa-gesa, tetapi Thomas Kin sudah pergi. Wakil Direktur Kian, ada apa? Wakil Direktur Kian menamparkan meja dengan keras. Ini hal baik yang kamu lakukan. Lain kali saat merekrut orang, buka matamu besar-besar. Anak itu ternyata ingin melaporkan ketua Departemen Wang. Benar-benar tidak ada kerjaan. Davion G juga sedikit bingung, Thomas Kin. Satu-satunya orang yang baru saja dia pekerjakan adalah Thomas Kin. Anak ini menghabiskan 500 juta untuk masuk Departemen Pemeriksaan Kualitas, hanya untuk melaporkannya. Kerusakan otak, bukan. ... Begitu kemarahannya reda, ponsel Wakil Direktur Kian bordering. Melihat nama penelepon, Wakil Direktur Kian tiba-tiba menjadi gugup, duduk tegak, dan menjawab telepon. Halo, Direktur Meng. Weston Meng berkata, besok pagi, CEO Suan Company akan mengadakan rapat. Kalian bersiap. Wakil Direktur Kian tiba-tiba menjadi energi setelah mendengar ini. Baiklah, Direktur Meng, aku akan mengaturnya. Meskipun semua orang tahu bahwa Suan Company dan perusahaan besar Meng adalah satu keluarga, tetapi bos dari Suan Company ini adalah orang lain. Bos misterius ini bahkan tidak muncul pada hari pemotongan pita perusahaan dari awal hingga akhir, tidak ada yang melihat wajah asli bos itu. Tanpa diduga, bos akan mengadakan rapat, kali ini mereka harus bersiap, penampilan luar harus terlihat baik. Setelah menutup telepon, Wakil Direktur Kian segera membuat pengaturan. Seluruh perusahaan menjadi sibuk, dan semua pekerjaan berhenti, semua dalam persiapan untuk rapat besok pagi. Beberapa orang di Departemen Pemeriksaan Kualitas juga buru-buru sibuk, dan urusan pabrik farmasi Fulong hanya bisa dikesampingkan sementara. Natalie Sun sedikit khawatir, dan bertanya di kelompok kerja mereka. Kak Jessie, bos baru ini mengadakan rapat tiba-tiba, apakah akan ada perubahan dalam peraturan? Mereka telah menghabiskan ratusan ribu yuan untuk membeli pekerjaan ini, jika ada kebijakan baru atau mentransfer dari jabatan mereka, uang itu akan terbuang percuma. Jessie Wang. Jangan khawatir, Wakil Direktur Kian ada di sini, dan tidak peduli bagaimana pengaturannya. Bos baru pasti orang besar,
dan dia tidak punya waktu untuk mengelola urusan perusahaan. Wakil Direktur Kian yang bertanggung jawab. Natalie Sun. Baguslah, masih harus bermain mengikuti Wakil Direktur Kian. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 120 Direktur Kin. Melihat beberapa orang di grup mengobrol secara transparan, Julia Wang merasa tidak nyaman dan mengirim pesan ke Thomas Kin. Kak Thomas, kamu dipecat. Setelah beberapa saat, Thomas Kin menjawab. Jangan khawatir, sampai jumpa besok. Julia Wang sedikit tidak mengerti, menyinggung ketua Departemen Wang dan menyinggung wakil direktur Kian, pasti akan diusir, mengapa masih sampai ketemu besok? Keesokan paginya, seluruh staf manajemen Suan Company berpakaian rapi, semua memakai jas dan sepatu, menunggu di ruang rapat lebih awal. Wakil Direktur Kian, Davion Ge, Jessie Wang, dan lainnya semua duduk dengan siaga, mencoba memberi kesan yang baik pada bos baru. Julia Wang dan yang lainnya berdiri di belakang, karyawan biasa seperti mereka hanya bisa berdiri dalam rapat. Dengan ragu-ragu setelah mengeluarkan telepon, Julia Wang masih mengirim pesan ke Thomas Kin. Kak Thomas, rapat akan segera mulai, apakah kamu datang? Begitu pesan terkirim, Thomas Kin berjalan masuk. Julia Wang buru-buru melambai padanya dan berteriak dengan suara rendah. Kak Thomas, sini. Melihat Thomas Kin masuk, Jessie Wang sangat marah. Siapa yang memintamu untuk datang? Davion Ge mengerutkan kening, Thomas Kin, kamu telah dipecat dari perusahaan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam dewan direksi hari ini. Keluar. Wakil Direktur Kian juga mendengus dingin, bagaimana petugas keamanan bekerja. Setiap orang harus diizinkan masuk. Ketika Julia Wang mendengar ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, dia tidak menyangka Kak Thomas akan dipecat. Apakah orang yang serius bekerja harus menjadi sasaran? Thomas Kin mencibir saat mendengar ini. Kenapa, menurut kalian aku harus dipecat? Thomas Kin melihat orang-orang di Departemen Pemeriksaan Kualitas dan kolega di bagian sumber daya manusia. Semua orang bersikap mencemooh. Omong kosong, siapa yang dipecat jika bukan kamu? Jangan mengganggu pertemuan kami di sini, keluar. Keamanan, suruh naik beberapa penjaga keamanan, cepat. Departemen Inspeksi Kualitas dan Sumber Daya Manusia semuanya mengenal Thomas Kin, dan mereka tahu bahwa perusahaan memiliki orang baru yang luar biasa. Menyinggung ketua Departemen Wang dan manajer G, bahkan membantah wakil direktur Kian, siapa yang dipecat jika bukan kamu. Melihat semua orang menyuruh Thomas Kin untuk pergi keluar, senyum Thomas Kin menjadi semakin nakal. Datang ke kursi utama dan duduk. Apa? Apakah itu tempat di mana kamu bisa duduk? Bangun cepat, apa kamu ingin mati? Yang bermarga Kin, aku beritahu kamu, itu adalah tempat duduk bos baru. Jika bos kita datang nanti, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Tidak boleh membiarkan anak ini membuat kekacauan di sini. Jika tidak bos baru akan mempertanyakan kemampuan kerja kita. Wakil Direktur Kian berkata dengan wajah masam, Davion Ge. Kalian, seret dia keluar. Davion Ge berdiri, menggulung lengan bajunya, dia tidak ingin menunggu penjaga keamanan, dia akan melakukannya sendiri. Saat ini, pintu kantor terbuka dan Weston Meng masuk. Warna kulit setiap orang berubah, dan mereka segera bangun. Direktur Meng. Weston Meng mengangguk, duduk. Wajah Jessie Wang dan yang lainnya sedikit berubah. Anak ini belum keluar, Direktur Meng ada di sini, jangan sampai bicara omong kosong di depan Direktur Meng. Direktur Meng, maaf, ada sedikit masalah. Ada karyawan yang dipecat yang membuat masalah. Kami akan mengusirnya. Davion Ge memberi laporan, lalu berjalan dengan beberapa pria perkasa. Thomas Kin. Masih tidak cepat keluar, haruskah kami menggunakan kekerasan? Weston Meng mengerutkan kening setelah mendengar ini,
menatap Davion G, dan berkata dengan dingin. Siapa yang menyuruhmu begitu tidak menghormati Direktur Qin? Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Saat perkataan terdengar, semua orang saling memandang. Direktur Qin bersambung.